6 tambah 10. 6 tambah 10 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. Kalau kamu nggak bisa ngitung, bagaimana kamu bisa mengelola uang, dapat gaji, memahami harga, diskon, tagihan? Lalu kenapa masih banyak anak Indonesia yang belum menguasai calistung? Ayo, sekarang kita kulik satu persatu akar permasalahannya. Yang pertama, soal guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan, tapi banyak dari mereka yang justru terseok karena kurang pelatihan, terbebani administrasi, dan yang lebih tragis lagi, digaji tidak layak. Masih banyak guru honorer yang menerima upah ratusan ribu rupiah per bulan. Mereka mengajar penuh waktu. Waduh, guru yang seharusnya jadi tumpuan perubahan malah dibiarkan berjuang sendirian. Di era digital seperti sekarang ini, kita sering punya anggapan bahwa semua orang sudah pasti bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tapi kenyataannya, ini bukan cerita dari masa lalu. Ini realita yang terjadi sekarang. 6 tambah 10. 6 tambah 10 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. Viral lagi nih di media sosial. Anak SMA gak bisa ngitung. Bahkan ada juga yang gak bisa baca. Baca dulu keseluruhan itu berapa? Kuat? 8.100. 3 kemampuan dasar itu dikenal dengan sebutan calistung. Membaca, menulis, dan menghitung. Ini bukan sekedar syarat untuk naik kelas atau juga mungkin untuk lulus ujian, tapi ini bekal hidup yang sangat penting. Ini dasar banget. Kalau kamu gak bisa baca, kamu gak akan bisa memahami petunjuk, cari informasi, atau bahkan sekedar tahu nih hak dan kewajibanmu nih sebagai warga negara. Kalau kamu nggak bisa ngitung, bagaimana kamu bisa mengelola uang, dapat gaji, memahami harga, diskon, tagihan? Lalu kenapa masih banyak anak Indonesia yang belum menguasai calistung? Ayo, sekarang kita kulik satu persatu akar permasalahannya. Yang pertama, soal guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan, tapi banyak dari mereka yang justru terseok karena kurang pelatihan, terbebani administrasi, dan yang lebih tragis lagi, digaji tidak layak. Masih banyak guru honorer yang menerima upah ratusan ribu rupiah per bulan. Mereka mengajar penuh waktu. Waduh, tapi gajinya bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sebulan. Di tengah tekanan ekonomi seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa fokus mendampingi murid belajar membaca dan juga berhitung? Guru yang seharusnya jadi tumpuan perubahan malah dibiarkan berjuang sendirian, tanpa dukungan yang cukup dan tanpa penghargaan yang layak. Yang kedua, soal akses sekolah. Di kota besar, mungkin di sekolah ada di mana-mana, tapi di pelosok ada sekolah tapi jauhnya minta ampun. Anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer, menyeberangi sungai, melewati hutan, hanya untuk sampai ke sekolah setiap hari. Dan saat mereka sampai di sekolah, fasilitasnya pun seringkali memprihatinkan. Bangkunya rusak, buku pelajarannya terbatas, tidak ada perpustakaan di sekolah, apalagi tidak ada akses internet. Sekarang saatnya kita bergerak bersama, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Karena masa depan bangsa dimulai dari anak yang bisa membaca satu kata, menghitung satu angka, dan menulis satu kalimat dengan percaya diri. Dan jika kita gagal di titik paling dasar ini, maka kita sedang membangun masa depan di atas pondasi yang rapuh. Anak-anak ini ingin belajar, tapi sistem dan fasilitas tak memberi mereka kesempatan yang sama. Ketiga, tekanan ekonomi keluarga. Di banyak keluarga, terutama yang miskin, pendidikan bukan jadi prioritas utama. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena realitas hidup memaksanya untuk seperti itu. Anak-anak harus ikut membantu orang tua bekerja di ladang, jaga adik, bantu jualan di pasar. Waktu belajar jadi hilang.
konsentrasi buyar, dan kadang-kadang sekolah jadi pilihan terakhir. Keempat, kurikulum yang terlalu padat. Kadang kita terburu-buru, anak baru masuk SD, udah disuruh hafalin itu, padahal dasar membacanya aja belum kuat. Kurikulum berubah terus, target tinggi, tapi anak-anak malah bingung. Mereka menghafal pelajaran tanpa paham isinya. Kelima, budaya membaca yang lemah di rumah. Membaca bukan cuma dibangun di sekolah, tapi juga di rumah. Sayangnya, banyak rumah yang tidak punya buku sama sekali. Bukan karena malas, tapi karena akses buku terbatas. Orang tuanya sendiri kadang-kadang juga belum bisa baca. Jadi, kalau dari kecil anak lebih akrab dengan TV atau HP daripada cerita dan juga buku bergambarnya, ya wajar aja kalau literasinya ya nggak berkembang. Keenam, evaluasi belajar yang keliru. Ini masalah yang sering tak terlihat. Banyak anak-anak naik kelas meskipun belum bisa baca atau nulis, karena sistem evaluasinya formalitas. Nilai bisa dimanipulasi, tugas bisa dibantu orang tua, gak usah belajar bisa lulus. Tapi apakah anak benar-benar bisa baca? Tidak ada yang tahu pasti. Akhirnya anak-anak ini terus naik kelas sampai ke jenjang yang lebih tinggi, tapi dengan kemampuan dasar yang kosong. Ketujuh, program pemerintah yang belum konsisten. Sebenarnya banyak program yang sudah dicanangkan. Ada bantuan operasional sekolah, pelatihan guru, kurikulum merdeka belajar, dan lain-lain. Tapi seringkali pelaksanaannya tidak konsisten, tidak tepat sasaran, atau minim pengawasan. Misalnya nih, ada sekolah yang mendapat bantuan tapi guru-gurunya belum pernah ikut pelatihan. Atau udah ada pelatihan tapi listrik aja belum masuk sekolah. Semua serba nanggung, dan hasilnya anak-anak tetap tertinggal. Lalu apa solusinya? Masalah ini nggak bisa diselesaikan dalam semalam, tapi ada beberapa langkah awal yang bisa kita ambil. Latih guru dengan metode calistung yang efektif dan juga aplikatif. Pastikan gaji guru, terutama honorer, yang layak dan manusiawi. Bangun fasilitas pendidikan yang bisa dijangkau semua anak. Dan juga libatkan orang tua dan komunitas dalam membangun budaya literasi. Evaluasi belajar harus fokus pada pemahaman, bukan sekedar nilai. Dan yang paling penting, kebijakan pemerintah harus konsisten dan berbasis data lapangan. Kita bisa punya gedung sekolah yang megah, kurikulum keren, dan teknologi canggih, tapi kalau anak-anak belum bisa baca satu kalimat pun, semua itu jadi percuma. Kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung bukan soal akademik saja. Ini soal bertahan hidup di dunia yang semakin kompleks.